Sangdi yang sering diterjemahkan sebagai penguasa tertinggi atau dewa tertinggi adalah salah satu dewa tertua dan paling penting dalam peradaban Cina kuno, terutama selama periode dinasti Shang, sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Sangdi dianggap sebagai penguasa langit dan bumi, serta dewa yang memegang kekuasaan tertinggi atas alam semesta. Meskipun konsep Sangdi berkembang dan mengalami perubahan sepanjang sejarah Cina, pengaruhnya sebagai figur keagamaan tetap kuat dan signifikan dalam tradisi spiritual dan budaya Cina. Sangdi pertama kali muncul dalam teks-teks dan artefak dari dinasti Shang, di mana ia dianggap sebagai dewa utama yang memerintah atas seluruh dunia. Dalam pandangan masyarakat Shang, Sangdi tidak hanya bertanggung jawab atas fenomena alam seperti cuaca, hasil panen, dan bencana alam, tetapi juga memiliki kendali atas nasib manusia, termasuk perang, kesehatan, dan kesejahteraan. Sebagai penguasa tertinggi, Sangdi dihubungkan dengan aspek-aspek kehidupan yang paling penting dan dipuja melalui upacara dan persembahan yang dilakukan oleh raja-raja dan pendeta-pendeta Shang. Sangdi bukan hanya dewa pribadi, tetapi juga entitas yang mewakili kekuatan dan kehendak kosmis. Dalam sistem kepercayaan Shang, raja dianggap sebagai perantara antara Sangdi dan umat manusia. Raja-raja Shang yang juga berperan sebagai pemimpin religius melakukan upacara ritual yang rumit untuk memastikan bahwa Sangdi puas dan memberikan berkat kepada kerajaan. Upacara-upacara ini sering melibatkan persembahan hewan dan bahkan korban manusia dalam beberapa kasus. Nama Sangdi secara harfiah berarti penguasa di atas, yang mengindikasikan posisinya sebagai penguasa tertinggi yang berada di atas semua dewa lain dan manusia. Meskipun Sangdi dianggap sebagai dewa tertinggi, ia tidak selalu digambarkan dengan sifat-sifat memiliki wujud fisik yang jelas. Sebaliknya, Sangdi sering dipahami sebagai kekuatan atau roh yang tak terlihat, yang memanifestasikan kekuasaan dan kehendaknya melalui alam dan peristiwa duniawi. Pada masa dinasti Zhou, sekitar tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi, konsep Sangdi mulai mengalami perubahan dan bergeser menjadi konsep Tian, yang secara harfiah berarti langit. Meskipun Tian juga merupakan kekuatan tertinggi seperti Sangdi, Tian lebih abstrak dan sering dihubungkan dengan hukum moral serta keadilan kosmis. Sementara Sangdi sering digambarkan sebagai dewa yang memanifestasikan kekuasaannya secara langsung, Tian dipandang sebagai prinsip yang lebih universal dan impersonal. Peralihan dari Sangdi ke Tian mencerminkan perubahan dalam pemikiran religius dan filosofis Cina. Pada masa dinasti Zhou, perhatian lebih banyak diberikan pada konsep mandat dari langit atau Tianmin, di mana kekuasaan seorang raja atau kaisar bergantung pada persetujuan atau mandat dari Tian. Jika seorang penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau bersikap tirani, Tian bisa mencabut mandatnya dan memberikan kekuasaan kepada orang lain. Ini menjadi dasar legitimasi politik yang penting dalam sejarah Cina dan menunjukkan bagaimana konsep spiritual berintegrasi dengan tatanan sosial dan politik. Upacara yang dilakukan untuk menghormati Sangdi sangat kompleks dan penting dalam kehidupan masyarakat Shang. Dianggap sebagai perantara antara Sangdi dan rakyat, raja-raja Shang memimpin ritual-ritual ini yang seringkali diadakan di kuil atau altar yang didedikasikan untuk dewa.
Persembahan kepada Sangdi biasanya berupa hewan, seperti sapi atau kambing, yang dianggap sebagai hadiah atau simbol penghormatan kepada dewa. Salah satu bentuk persembahan yang paling dikenal dalam konteks sandi adalah praktik ramalan tulang atau Oracle Bones. Raja-raja Sang akan menggunakan tulang-tulang sapi atau tempurung kura-kura yang diukir dengan tulisan-tulisan pertanyaan kepada Sangdi. Praktik ini tidak hanya menunjukkan keyakinan masyarakat Sang dalam kemampuan Sangdi untuk mengarahkan dan mempengaruhi nasib mereka, tetapi juga memberikan kita catatan sejarah yang kaya tentang bagaimana agama dan kepercayaan beroperasi dalam budaya Cina kuno. Meskipun Sangdi mulai berasimilasi dengan konsep Tian selama dinasti Zhou, pengaruh dan warisannya terus berlanjut. Banyak elemen dari kepercayaan pada Sangdi yang bertahan dalam tradisi dan praktik keagamaan Cina berikutnya, termasuk dalam agama Konfusianisme dan Taoisme. Dalam Konfusianisme, Tian tetap menjadi konsep penting yang menekankan keadilan, harmoni, dan tatanan moral dalam masyarakat, menggantikan Sangdi sebagai prinsip utama. Selain itu, Sangdi juga dihubungkan dengan Dewa Langit dalam agama tradisional Tiongkok yang sering disebut Huantian Sangdi atau Langit Kekaisaran. Dalam periode dinasti Han dan setelahnya, Kaisar Tiongkok akan melaksanakan upacara besar yang disebut Jizi untuk menghormati Sangdi di Kuil Langit di Beijing. Upacara ini bertujuan untuk memohon kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, serta untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Kaisar sebagai anak langit atau Tianzi yang memerintah atas nama Tian atau Sangdi. Dalam era modern, konsep Sangdi sering diidentifikasi dengan Tuhan dalam tradisi agama Braham seperti Kristen. Ketika agama Kristen mulai menyebar di Cina, para misionaris sering menggunakan istilah Sangdi untuk merujuk kepada Tuhan dalam upaya untuk menghubungkan ajaran Kristen dengan konsep keagamaan yang sudah ada dalam budaya Cina. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep Sandi tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan budaya dan agama sepanjang sejarah Cina. Namun, penting untuk memahami bahwa meskipun ada upaya untuk menyamakan Sangdi dengan Tuhan dalam konteks monoteistik, Sangdi dalam tradisi Cina memiliki akar yang unik dan berbeda. Sangdi adalah bagian dari sistem kepercayaan politeistik yang mengintegrasikan aspek kosmis, moral, politik dalam satu entitas ilahi yang kompleks. Warisan Sangdi sebagai dewa tertinggi dalam peradaban Cina kuno tetap menjadi bagian integral dari pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat kuno mencoba memahami alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.